Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah pada hari ini kita belajar bersama materi PPKN kelas 7 bab 2 oleh DRA Waltis A. Hasanajaya MPDI MTSN 1 Kota Surabaya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dan membaca Al-Quran. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Silakan kalian membaca Al-Quran lebih dahulu. Surat-surat pendek. Setelah selesai, kalian lakukan absensi atau konfirmasi kehadiran. Agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar, maka siapkan semua alat tulis. Catatlah materi pembelajaran hari ini tentang arti penting norma dalam masyarakat. Kemudian setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur seberapa jauh kalian memahami pelajaran PPKN bab 2 ini. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah menanggapi, menghargai, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan melaksanakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Sedangkan indikator dari materi ini, 1. Kita bersyukur atas keberadaan norma. Yang kedua, kita menyadari pentingnya menegakkan hukum. Yang ketiga, kita mendukung proses penegakan hukum. Kemudian yang keempat, terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah. 5. Mendeskripsikan pengertian dan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 6. Menunjukkan perilaku sesuai norma. 7. Menunjukkan macam-macam keadilan. 8. Bisa menganalisis, menyajikan telaah pengertian norma dan macam-macam norma. 9. Bisa menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian mempraktekkan perilaku mentaati norma dalam lingkungan sekolah. Baiklah, hakikat dan arti penting norma. Pada kesempatan ini nanti kita akan mempelajari pengertian hukum, sistem hukum, tujuan dan fungsi hukum, dan prinsip-prinsip hukum. Yang pertama, di sini ada 2 tokoh yang menjelaskan tentang pengertian hukum. Yang pertama DRS JST Kansil SH, bahwa hukum itu diadakan untuk ketertiban dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan JST Simorangkir, bahwa hukum itu peraturan yang bersifat memaksa, di situ yang mengatur atau menentukan tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan-badan berwajib yang harus dipatuhi, dan yang melanggar akan dikenai sanksi atau hukuman. Berdasarkan pengertian hukum tadi, maka unsur-unsur hukum adalah sebagai berikut. 1.
Peraturan itu mengatur tentang perilaku manusia. Peraturan itu sifatnya memaksa, jadi semua orang harus mematuhi, kalau tidak ya nanti ada sanksinya. Yang mengadakan peraturan itu adalah badan-badan resmi yang berwajib, yaitu negara. Sistem hukum di Indonesia, kita bisa melihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bagaimana ciri-ciri negara hukum itu? Menurut AFDG, satu, adanya supremasi hukum, bahwa hukum itu menempati kedudukan yang tertinggi, bukan kekuasaan. Yang kedua, equality before the law, yaitu adanya persamaan atau kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum. Yang ketiga, human rights, adanya jaminan dari negara terhadap hak-hak manusia atau hak-hak warga negara. Tujuan dan fungsi hukum. Tujuan hukum ini adalah agar ada kepastian hukum bagi orang yang hidup di masyarakat. Jadi jelas mana yang benar, mana yang salah, ada kepastian. Orang yang salah atau orang yang melanggar hukum itu nanti akan diberikan sanksi. Tujuan hukum yang kedua, agar tercipta ketertiban, ketentraman, kedamaian, keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan. Karena orang yang bertindak salah nanti akan dihukum sehingga tertib. Karena ada peraturan, maka di situ akan ada ketertiban dan ketentraman. Yang ketiga, biar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Sedangkan fungsi atau norma hukum, satu, ada pedoman untuk bertingkah laku, ada semacam petunjuk-petunjuknya dalam tingkah laku, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang kedua, fungsi daripada hukum sebagai alat untuk menjaga kerukunan anggota masyarakat, biar rukun. Karena masing-masing orang punya kepentingan sendiri-sendiri yang nanti akan berbenturan. Dengan adanya hukum itu, maka diharapkan terjadi kerukunan anggota masyarakat. Yang ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial, agar masyarakat itu tidak bebas melakukan segala sesuatu sehingga nanti akan merugikan orang lain, tetapi harus dikendalikan. Nah, sistem pengendalian sosial ini adalah hukum. Yang keempat, yaitu alat untuk mewujudkan keadilan. Dengan adanya hukum, siapa yang bersalah dihukum, yang benar tidak dihukum, maka di situ akan terwujud keadilan. Selanjutnya, prinsip-prinsip hukum yang tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama, supremacy of law, tidak ada kekuasaan lebih tinggi daripada hukum. Yang kedua tadi adalah equality before the law, kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dan yang ketiga, human rights, terjaminnya hak manusia oleh hukum. Selanjutnya, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya norma itu dalam masyarakat atau pentingnya adanya hukum, satu, menjadi pedoman atau penuntun tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dua, penting karena dengan adanya hukum itu akan membatasi tingkah laku manusia dari kejahatan. Yang ketiga, penting karena menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, selaras, seimbang. Yang keempat, hukum itu penting karena membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang patuh, sadar hukum, dan memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana sikap yang sesuai dengan norma dalam kehidupan masyarakat?
Contoh dalam kehidupan keluarga, kita mematuhi peraturan-peraturan di keluarga, bertutur kata yang sopan dengan keluarga, berbakti kepada kedua orang tua. Ini salah satu contoh sikap sesuai dengan norma. Sedangkan di sekolah, ya kita mematuhi peraturan yang ada di sekolah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, menghormati guru, bertutur kata yang sopan terhadap guru dan karyawan. Dan masih banyak lagi contoh yang nanti kamu bisa sebutkan sendiri. Yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tidak korupsi. Kemudian mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Nah, ini termasuk bagian dari contoh-contoh sikap yang sesuai dengan norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, setelah kalian memahami materi yang Ibu berikan, maka di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian kalian tulis di buku tulis, difoto dan dikirimkan di WA group. Baiklah anak-anak, sudah jelas semuanya? Marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.